Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Retno Kurniawati, CGP Angkatan 10 kelas 40B dari SMA Negeri 1 Padangan, Bojonegoro. Dan rekan saya, perkenalkan saya Gania Permatasari, CGP Angkatan 10 dari kelas 40B SMA Negeri 1 Padang. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek jogging. Dan saya berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Gania Permatasari berperan sebagai coaching. Langsung saja, berikut ini adalah dialog kami dengan Ibu Gania. Pagi itu saat istirahat pertama, Ibu Gania mengajak saya untuk ngobrol di musola sekolah. Assalamualaikum Ibu Gania, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Retno, alhamdulillah Bu baik. Bu Gania, kayaknya dari wajah panjenengan itu ada sesuatu yang disimpan deh. Mungkin saya bisa membantu Bu, bisa diceritakan ke saya mungkin? Bu Retno mau mendengarkan cerita saya? Dengan senang hati Bu, kebetulan saya kan punya banyak waktu. Sebagai seorang sahabat, sudah tentu saya nggak mau dong kalau panjenengan itu menyimpan masalah sendiri. Monggo silakan, dengan senang hati. Begini ya Bu ya, saya itu setelah mengajar di 10.5 pasti langsung saya itu jadi termenung. Bu Retno kan juga tahu ya, saya kan mengajar kelas 10 dan mata pelajaran BK. Iya. Nah, pasti kan BK itu hanya 1 jam ya Bu. Iya. Setiap kali saya mengajar di kelas 10.5 itu pasti kelas itu tuh tidak kondusif Bu. Saya kan 9 kelas ya, Iya, kelas iya. 10 9 kelas. Itu satu kelas itu tidak kondusif. Yang 8 kelas itu kondusif gitu loh. Saya kan jadi bingung mengenai mengenai diri saya gitu Bu ya. Kenapa hanya satu kelas yang tidak kondusif, kelas yang lainnya kondusif? Baik-baik saja ya. Ya, salah satunya ketika saya masuk, saya mulai dari salam sampai saya menunggu 15 menit itu anak itu belum siap. Iya. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang mungkin ada yang ngobrol dengan temannya, terus ada yang kayak tidur-tiduran di meja seperti itu, kayak seolah-olah tidak ada gurunya seperti itu. Padahal saya sudah menunggui anak itu sampai siap 15 menit Bu. Padahal kan BK cuma 1 jam di kelas 40 menit, kalau kurang 15 menit kan sudah tinggal 25 menit. Saya memberikan materi apa Bu kalau 25 menit ya. Itu loh Bu yang membuat saya agak pengen introspeksi, sudah introspeksi, tapi kenapa hanya satu kelas gitu. Iya, jadi dari 9 kelas yang Bu Gania ajar itu hanya 10.5 Bu ya, yang anaknya kurang kondusif ya. Iya. Ini berarti menjadi PR tersendiri, tantangan bagi Bu Gania. Kenapa sih kok ada problem seperti itu di kelas 10.5? Tuh. Kalau boleh saya tahu ya Bu, apa Bu Gania sudah berusaha untuk mungkin tanya ke siswa, kenapa sih kok mereka seperti itu? Mungkin sudah pernah apa yang sudah Bu Gania lakukan berkaitan dengan kelas 10.5? Saya kalau melihat Bu ya, mungkin ini dari diri saya ya, saya introspeksi sendiri. Ketika saya mengajar itu saya selalu menggunakan PPT terus Bu. Iya. Tidak pernah berganti apa, karena saya pikir dengan PPT itu sudah simpel ya Bu ya, tinggal menyiapkan, di situ kita sudah ada suaranya, kita tinggal menerangkan kan seperti itu. Mungkin kalau saya melihat anak-anak itu entah bosan dengan PPT seperti itu, atau mungkin saya kurang Bu dalam memetakan kebutuhan anak. Salah satunya ya dengan gaya belajar itu tadi gitu, gaya belajar anak disesuaikan metode belajar itu disesuaikan dengan gaya belajar anak seperti itu.
iya Bu, anak yang kinestetik kan kalau diberi PPT Iya. kurang sesuai ya, Iya, sehingga kurang menantang kayaknya. sehingga anak itu malah mencari-cari perhatian gitu loh Bu, Hmm. gerak sini gerak ke sana seperti itu Bu. Iya, jadi ini bukannya sudah mulai dapat menyimpulkan ya, mungkin metode atau media pembelajaran yang Bugania gunakan tuh mungkin terlalu monoton ya, kurang menantang bagi anak yang kinestetik ya. Kan tadi Bugania juga menjelaskan ya, kan kalau anak itu kan punya gaya bahasa, gaya belajar ya yang berbeda-beda ya. Ada yang gaya belajar yang auditori, gaya belajar yang visual, dan gaya belajar yang kinestetik ya. Mungkin kalau PPT tadi itu kayaknya hanya cocok untuk mereka yang gaya belajarnya auditori sama visual ya. Iya. Jadi ini alhamdulillah nih bukannya sudah mulai bisa meraba kira-kira apa sih yang harus diubah seperti itu ya. Iya, jadi kedepannya bagaimana bukannya rencananya? Saya kedepannya harusnya gini ya Bu ya, merubah itu tadi kan kalau pemetaan gaya belajar itu kan berarti masuk di metode ya. Oh iya, metode betul. Nah, berarti metodenya saya ubah, Iya, saya iya. sesuaikan dengan gaya belajar anak. Jadi setiap saya masuk satu bab itu Iya. mengenai satu topik itu saya harus membuat 3 sesuai dengan Iya. itu ya Bu ya. Mungkin rada berat ya. Iya. Kan Bu Retno punya saran lagi yang gampang dipraktekkan terlebih. Kalau itu kan harus merubah dulu Bu, merubah Iya. dari yang awal menyesuaikan dari yang kinestetik dan sebagainya. Mungkin Bu Retno bisa memberikan masukan lagi untuk minggu ini Bu. Minggu ini sementara saya pakai yang simpel-simpel dulu, kan minggu depan baru bisa Iya. jadi itu yang Kalau tadi pendekatan diferensiasi ya, Iya. tadi kayaknya memang bukannya harus agak repot mempersiapkan ya, dan tidak bisa langsung dipakai besok ya, karena kan dalam satu materi itu kan bukannya menyiapkan 3 materi sekaligus ya, materi yang cocok untuk kinestetik, materi yang cocok untuk auditori, dan materi yang cocok untuk yang visual ya. Kira-kira apa ya Bu ya, kira-kira bisa bukannya lakukan yang lebih cepat dan tidak perlu persiapan yang terlalu repot kayak tadi, kira-kira apa ya? kalau ice breaking itu sudah saya lakukan. Expliking sudah ya? Sudah. Tapi ya anaknya masih seperti itu. Mm-mm. Oh, ada satu lagi Bu. Oh iya, apa Bu ya? Teknik mindfulness. Lah itu kayaknya kita pernah ya mindfulness ya. Iya. Kayaknya seru juga. 9 kelas ini sudah saya beri Bu. Tinggal satu kelas ini. Satu kelas itu. Kebetulan kan dia di hari Jumat. Kita kan setiap hari Jumat. Kadang-kala jamnya kan kepotong karena ada kegiatan sampai Iya. kelewatan ya. Iya. Nah, ini ya. Mungkin dengan teknik mindfulness itu teknik stop ya Bu ya. Iya. Teknik stop gitu ya. Jadinya diberikan mindfulness dulu supaya anak itu fresh gitu menerima pelajaran seperti itu Bu. Iya. Setelah itu baru Masuk ke pelajaran. pelajaran. Untuk minggu ini ya Bu, Iya. saya coba itu dulu karena Betul. yang paling simpel. Iya. Seperti itu ya mungkin. Iya sih, kalau mindfulness tuh selain simple juga menarik ya Bu ya. Jadi mungkin untuk anak dengan berbagai gaya belajar tuh nggak masalah ya. Jadi di awal pelajaran panjenengan memberikan mindfulness sehingga mereka itu bisa fokus, bisa rileks untuk masuk ke pelajaran. Wah, luar biasa nih Bugania tadi sudah menemukan 2 solusi tadi ya. Jadi Bugania, ini kalau boleh saya tahu ya, ini kalau kita buat skala nih ya, skalanya tuh 1 sampai 10, otomatis dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kompetensi yang sudah Bugania miliki ini kira-kira berada pada skala berapa ya? Skala berapa ya Bu? Belum ada skala 6 Bu. Skala 6 ya? Iya, skala 6. Masih Iya. di skala 6. Betul nih skala 6 ya? Iya. Iya. Terus apa sih rencananya? Apakah akan ditingkatkan sampai skala berapa kira-kira Bugania? Semakin tinggi angkanya itu semakin baik ya Bu ya. Iya. Saya nggak
tinggi-tinggi dulu Bu, karena Iya. ya itu sudah ke angka 7 saja saya sudah alhamdulillah gitu. Iya, sudah bersyukur banget ya. Iya. Ya nanti kan dari angka 6 ke angka 7 naik ke 8 dan seterusnya ya Bu ya. Semakin harus semakin Iya, meningkat. bertahap pokoknya ya. Baik Bu Kanias. Terus apa sih yang sudah Bu Gania lakukan atau apa yang akan panjenengan lakukan Bu selain 2 hal tadi kira-kira? Apa ya? Mungkin kalau waktunya memungkinkan saya bisa moving class. Oh iya moving class ya Bu Ya, ya. mungkin kan saya BK ruangannya lebar ya. Oh Bu. iya. Nah, mungkin nanti tidak di kelas terus kan menonton anak yang saya bawa ke BK. Oh iya. Seperti itu. Biar tidak takut dengan BK kan. Iya. Selama ini anak kalau dipanggil BK, anak masuk BK pasti takut ya. Iya. Jadinya saya kirim ke BK biar tahu anak itu kalau BK itu tidak menakutkan. Iya sih, kalau BK tuh ruangannya nyaman dan cukup luas Bu. Saya pikir cukup untuk menampung satu kelas ya. Jadi mereka mungkin bisa gantian Bu, kan biasanya duduk gitu ya. Nanti bisa lesehan di BK dengan suasana yang berbeda, dengan suasana yang lebih santai, lebih rileks. Mungkin mereka lebih mudah dalam menerima materi dari panjenengan. Oh ya Bu, kira-kira apa sih yang panjenengan butuhkan terkait dengan masalah yang panjenengan hadapi di kelas 10.5 itu? Yang saya butuhkan yaitu Bu, saya pengen merubah 10.5 itu sama seperti kelas-kelas yang lainnya. Kelasnya lebih kondusif, lebih ya pokoknya enak gitu loh Bu, ketika saya mengajar gitu ya, memberikan bimbingan itu kelasnya lebih kondusif daripada kelas-kelas yang lainnya. Iya betul. Oh ya, apa Bu Gania selama ini pernah tuh Bu sebenarnya manggil beberapa anak, kenapa sih kamu kok seperti itu ketika pelajaran? Oh itu enggak? kalau itu sering Bu, saya seperti itu. Satu hari biasanya saya panggil tiga seperti itu, tapi gitu ya. bergilir terus Bu dari kelas ini. Iya. Terus dari kelas 10.5 itu ketika panjenengan panggil, panjenengan tanya ya dari hati ke hati tuh mereka menjelaskan kenapa sih kok seperti itu ketika pelajaran? Ya mungkin dari beberapa faktor ya Bu ya. Iya. Kalau mungkin kan anak berangkat dari rumah ke sekolah itu kan pasti dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda ya. Iya. Mungkin ada yang diperlakukan orang tuanya berangkat baik-baik saja, ada yang sebelum anak berangkat orang tua pasti bertengkar. Ada yang seperti itu. Nah, sehingga dibawa anak ke sekolah dengan bahasa sekarang itu moodnya berbeda-beda seperti itu. Iya. Jadi ya kemungkinan anak itu dari rumah, karena saya kan mengajar pagi ya. Iya. Kebanyakan pagi Bu. Pagi ya, masih fresh anak-anak ya. Fresh itu udah. Mungkin yang pertama itu, yang kedua anak itu mungkin ketakutan. Selama ini kan melihat BK itu hanya polisi sekolah. Iya betul. Ketika anak masuk BK, ada BK seperti itu kan lama-lama anak tegang seperti itu kan malah menjadi bosan. Iya. Apalagi dengan saya menyetelkan selalu PPT, gitu. tidak pernah yang lainnya. Iya. Kalau nggak PPT saya menerangkan di papan tulis seperti itu. Nah gimana Bu ya, saya ya kalau saya dapat LCD yang menggunakan PPT, kalau enggak ya saya gunakan papan tulis medianya seperti itu. Mungkin bagi anak kinestetik itu tidak cocok. Iya, kurang menantang ya Bu ya. Apalagi ditambah dia sebelum berangkat sekolah orang tuanya itu bertengkar kan kayak gitu. Ada problem bawaan dari rumah ya Bu ya. Pernah nggak sih Bu misalnya siswa itu kelas 10.5 nih ya, misalnya saran atau Bu gini Bu gitu, pernah nggak sih anak-anak seperti itu? Sejauh ini mungkin kalau ke saya nggak ada ya. Nggak ada ya. Kalau ke wali kelas saya nggak tahu. Iya. Jadi mungkin nggak berani menyampaikan. Jadi saya bingung Bu. Iya. Jadinya bingung. Jadi saya urut gitu. Saya dari metode ini atau mungkin ya saya pikir metode tadi Bu. Mau saya perbaiki ya. Iya. Gitu. Iya.
Gania tadi ada berapa solusi yang akan panjenengan lakukan berkaitan dengan kelas 5 tadi? Ada 3 kayaknya ya? 3 tempat tadi ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kan iya. menyesuaikan dengan pemetaan. Iya, pemetaan dulu, kayak belajar. Yang kedua dengan itu mindfulness. Mindfulness, ya. Yang ketiga ini tadi Bu barusan yang dengan moving class ya. Ya. Iya, Bu, ini kan kira-kira aja Bu ya, ini hanya untuk preventif saja ya. Andai Bu ya, tiga hal atau 3 senjata yang Gania lakukan, gunakan tadi kok kurang berhasil gitu. Kira-kira Gania ada nggak pemikiran lain apa gitu? Saya itu Bu memberi apa ya Bu ya, kira-kira kalau 3 itu nggak berhasil ya Bu ya, saya mungkin menyesuaikan lagi Bu. Iya, mungkin berpikir kembali ya. Menyesuaikan lagi, saya kembali mengulang nyebar angkat khusus kelas itu aja. Mungkin siapa tahu materi itu sekarang sudah nggak mereka pingin nih gitu kan, mungkin ganti materi gitu kan. Dan mereka mau terbuka gitu ya Bu, sehingga bukunya tahu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh kelas 10-5 ya Bu ya, agar mereka tuh sama dengan kelas-kelas yang lain yang kondusif gitu ya. Seperti itu. Iya. Jadi kayak tadi yang paling cepat bisa digunakan tadi kayaknya yang mindfulness ya Bu ya. Karena kalau Gania mau pakai diferensiasi, terutama diferensiasi konten, itu kan Gania perlu menyiapkan berbagai materi dan itu perlu waktu ya. Iya. Oh ya Bu, kira-kira kapan ya Bu Gania akan melakukan perubahan tersebut? Karena BK itu kan 1 minggu 1 kelas ya Bu ya. Untuk kelas 1 minggu ini saya mencoba yang mindfulness dulu karena kan tidak memakan waktu ya. Nah sambil berjalan seminggu ini saya merubah yang metode itu tadi. Iya. Seperti itu. Berubah metode tadi ya Bu ya, menyiapkan materi. Terus nanti juga bisa moving kelas itu Bu ya. Itu sudah ide-ide yang luar biasa Bu ya. Semoga dengan 3 perubahan yang akan Bu Gania lakukan tadi bisa membuahkan hasil ya Bu ya. Pokoknya semangat Bu Gania, saya dukung. Jangan lupa nanti saya tunggu ceritanya setelah menggunakan 3 senjata untuk menghadapi kelas 10-5 tadi ya. Terima kasih ya Bu Retno bantuannya. Oh ya Bu, ini kan saya mau ngajar, ini kan iya. sudah jam 5.06 sudah selesai ya, saya mau ngajar jam ke-7. Iya, ada terima jam lagi kasih ya. Iya Bu, terima kasih bantuannya. Semoga ini nanti bisa merubah kelas 10-5 dan nanti kalau ada perubahan gimana saya kembali bercerita ya. Saya tunggu ceritanya pokoknya. Saya yakin nanti ada cerita yang baik untuk saya ya. Bukannya semangat karena memang dalam hidup ini tidak ada Bu ya tanpa masalah. Jadi setiap kita itu pasti ada masalah dan masalah itu pasti merupakan apa ya, ujian bagi kita untuk membuat kita lebih apa ya, lebih kreatif, lebih inovatif, lebih arif dan lebih bijaksana. Saya yakin di balik kelas 10-5 yang bandel ini ada hikmah yang luar biasa untuk Bu Gania. Semangat, saya doakan yang terbaik untuk Bu Gania. Monggo Bu, selamat mengajar ya. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi kegiatan coaching kami. Saya Retno Kurniawati dan rekan saya Ibu Gania Permatasari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih ada sikap dan perkataan saya kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.